Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Halo sahabat Sagu Sanop, Kain Master 59 kembali lagi di channel YouTube saya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana teknik pengambilan gambar. Tapi sebelumnya teman-teman, saya ingin memberikan tips. Sebelum kita melakukan pengambilan video, terlebih dahulu kita harus membuat yang namanya perencanaan konten video pembelajaran. Nah, seperti apa sih konten perencanaan itu? Nah, jangan kemana-mana ya, tetap like dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang pertama yang harus kita tentukan yaitu bagaimana membuat konsep. Konsep di sini sangat penting karena tanpa konsep kita tidak tahu seperti apa nanti yang video yang akan kita lakukan. Nah, teman-teman, dalam membuat konsep ini kita harus menentukan yang namanya tema. Tema di sini, misalnya, teman-teman ingin mengangkat tentang teks cerita sejarah. Di situ, teman-teman harus menyiapkan temanya seperti apa, teks sejarah itu seperti apa. Jadi nanti kalian sudah memiliki gambaran tentang bagaimana teks sejarah itu. Dan kedua adalah peralatan yang digunakan. Dan peralatan digunakan di sini bisa berupa kamera smartphone ataupun kamera DSLR dan misalnya tripod atau apa saja yang dapat mendukung dalam proses pengambilan gambar nantinya. Dan ketiga adalah outline content. Nah, di sini teman-teman harus memberikan garis-garis besar tentang konsep-konsep yang tadinya yang berhubungan dengan tema yang teman-teman angkat. Seperti itu. Dan kemudian berikutnya adalah narasi. Teman-teman, narasi di sini teman-teman bisa menjelaskan, yaitu menyiapkan apa dulu, apa-apa saja dulu, prioritas apa yang harus teman-teman dahulukan sebelum melakukan pengambilan gambar dalam video tersebut. Misalnya, teman-teman menyiapkan kamera smartphone seperti handphone, kamera DSLR, tripod, materi, pemaparan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu kita harus menyiapkan yang namanya stock shot. Stock shot di sini misalnya teman-teman menyiapkan gambar, audio, kemudian bagaimana juga jumlah scene yang harus yang nantinya teman-teman akan ambil. Jadi itu bergantung sesuai kebutuhan pada saat kita mengambil gambar video ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kamera. Teman-teman di sini teman-teman bisa menjelaskan atau menyiapkan kamera seperti apa yang nantinya akan teman-teman gunakan. Namun yang harus teman-teman cek terlebih dahulu yaitu bagaimana kondisi baterai dari kamera tersebut ya. Jangan sampai pada saat pengambilan gambar nantinya tiba-tiba kamera kita tiba-tiba mati, ya kan? Nggak mungkin kan teman-teman, itu akan menghambat kelancaran dalam kita mengambil gambar video nantinya. Oke. Kemudian yang keempat yaitu peralatan yang mendukung. Misalnya teman-teman menggunakan lighting tambahan, kan seperti itu. Jadi misalnya kita berada di ruangan yang agak gelap, jadi teman-teman itu membutuhkan yang namanya tambahan lighting atau pencahayaan. Kemudian yang kedua, mikrofon. Jadi mikrofon di sini fungsinya untuk membantu kita untuk suaranya lebih jelas. Misalnya kita berada di ruangan terbuka, jadi mikrofon di sini bisa membantu teman-teman dalam memberikan kejelasan dalam suaranya nantinya. Kemudian yang terakhir adalah kelima. Kelima di sini adalah video background. Video background di sini juga sangat penting dalam pengambilan gambar nantinya teman-teman. Kenapa? Karena
teman-teman, pada saat editing nanti itu akan mempengaruhi bagaimana teman-teman nanti dalam proses editing. Jadi dalam video background di sini, misalnya teman-teman menggunakan backgroundnya dari tembok atau kain atau wallpaper lainnya seperti itu, ya itu bergantung dari teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi background. Di situ misalnya teman-teman menggunakan background yang sifatnya seperti apa, misalnya yang alami, misalnya dari adanya tembok atau bantuan kain ya dijadikan sebagai background. Itu bergantung dari teman-teman. Jadi itulah tadi kelima poin yang harus teman-teman siapkan atau tentukan di dalam membuat perencanaan konten video pembelajaran. Dan setelah konsepnya sudah selesai, teman-teman sudah bisa mengambil gambar video apa saja yang ingin teman-teman lakukan. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Assalamualaikum